Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah web statis. Kali ini kita sudah sampai ke pertemuan ke-12 dan pokok bahasan kita kali ini adalah tentang layout di CSS. Nah, kita akan bahas box model, floating, dan juga positioning. Nah, ini adalah gambar tentang tampilan standar website. Jadi di website itu semua elemen itu pada dasarnya berbentuk kotak atau box. Jadi berbentuk kotak kemudian dibagi menjadi beberapa segmen. Di sini ada header, ada navigation, sidebar, konten, dan footer. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi bagian-bagian ini tergantung kreativitas pembuat website masing-masing. Nah, kalau tentang box model, nah jadi box model ini model kotak ya. Jadi karena pada dasarnya ini penyusunan elemen di dalam HTML ini merupakan sebuah kotak. Kemudian ukuran setiap elemen ini dipengaruhi oleh margin, padding, border, dan juga konten. Nah, ini adalah margin area. Margin ini adalah jarak dari pinggir ke border, dari tepi halaman website ke border. Nah, ini adalah bordernya. Kemudian ini padding itu adalah jarak antara konten dengan border. Nah, ini adalah konten areanya. Nah, ini lebar dan ini tinggi dari konten area. Nah, berikut ini adalah pengaturan margin dan padding pada CSS. Jadi setiap properti margin atau padding ini bisa memiliki lebih dari satu jenis. Misalnya ini ya, kita lihat contoh di sini, margin ini memiliki top, right, bottom, dan left. Top itu atas, right kanan, bottom itu bawah, dan left itu kiri. Nah, kita lihat di sini, ini contohnya, ini diberi nama objeknya adalah kontainer. Nah, dia memiliki atribut margin dan padding. Nah, margin top ini 0, margin top. Kemudian margin right ini 5, margin bottomnya 6, margin left ini 5. Kemudian padding area. Nah, di sini padding itu jarak antara border sini dengan margin ya. Jadi di left dia punya 12, kemudian yang padding topnya 20, padding right-nya 10, kemudian padding bottom-nya 30 px. Dalam satuan px atau pixel ya. Nah, kemudian dengan CSS shorthand ini dapat memudahkan penulisan. Jadi kalau tadi di contoh yang di sini dipecah-pecah, nah top sendiri, right sendiri, bottom sendiri, left dan sendiri. Nah kemudian kalau di sini ini untuk memudahkan penulisan jadi satu. Jadi dia langsung searah jarum jam. Jadi di ini mulai dari atas, kanan, bawah, dan kiri. Ini paddingnya atasnya 20, kanan 10, bawah 30, kemudian yang kiri 12. Nah, ini adalah properti dasar dari box model 1. Ini properties ini saya ambil keterangannya dari b3schools.com. Nah, jadi dia memiliki properti ada border. Ini bordernya bisa dipecah sendiri-sendiri, kemudian ada border color, ada border image, border radius, kemudian ada border style. Nah, ini ada border width, box sizing, ada box shadow, menambahkan bayangan ya, kemudian ada display, height, margin. Nah, kemudian ada maximal height, max width, min height, min width, overflow. Kemudian ada padding, kemudian ada width. Nah, ini contoh box model ya, contoh pengaplikasian box model pada HTML. Jadi, ini adalah contoh tampilan hasil dari box model. Kita beri
background colornya adalah light blue, ini di kontennya. Kemudian width-nya ini lebarnya ini adalah 200 px. Kemudian paddingnya 25 px. Padding itu berarti kalau cuma satu di sini berarti dia rata. Top, left, right, dan bottomnya sama. Lebarnya 12 pixel. Kemudian bordernya 25 px dengan warna solid navy. Nah, kemudian untuk floating. Floating ini digunakan untuk mengatur posisi elemen. Dan pengaturan float ini hanya float left atau kiri, float right, atau float none. None itu berarti dia tidak mengambang atau tidak non-floating sama sekali. Nah, ini contoh float ya. Ini float right. Nah, jadi kita lihat ini gambarnya ada di sebelah kanan dari teks. Nah, kemudian ini float none. Kita lihat gambarnya menjadi satu dengan teks ya, tidak mengambang. Nah, aplikasi float ini kita gunakan ini. Nah, box sizing, border box. Nah, ini objeknya diberi nama box. Nah, kemudian floatnya adalah left. Width-nya ini lebar sama ya, berarti nanti ini 3 ini 100% dibagi 3. Kemudian paddingnya adalah 50 px. Nah, ini aplikasi float yang kedua, image container namanya ya. Nama kelasnya image container, floatnya left, width-nya sama, paddingnya 5 px. Nah, ini padding ini space between the image atau jarak antar gambar. Nah, ini aplikasi float yang ketiga. Nah, ini contoh skrip lengkapnya ada di folder yang saya unggah di Google Drive. Nah, ini ya. Jadi di sini aplikasi float. Dia memiliki pengaturan header dan footer dengan background colornya gray. Kemudian warnanya putih dan paddingnya 15 px. Nah, ini background color header dan footernya adalah gray. Gray itu abu-abu ya. Nah, kemudian kolom. Floatnya left dan paddingnya 15. Kemudian clear fix, content, clear, quote, display, table. Nah, ini karena ini table ya, bentuknya pada dasarnya table. Kemudian dia menu, setiap menu lebarnya 25% dari lebar keseluruhan elemen ini. Jadi di lebar tampilan ini kita akanlah 100%, nah maka dia mengambil 25% sebagai menu. Kemudian konten, width-nya adalah 75%. Nah, konten itu di sebelah sininya, yang tulisan The City. Nah, ini adalah kontennya. Nah, ini CSS floating. Contohnya image. Nah, ini mengatur image-nya ya. Floating-nya right. Kemudian padding-nya 15. Background color-nya ini kode warna ya. Nah, bordernya 2 px. Nah, ini. Jadi, kalau tanpa floating itu dia pada dasarnya akan tampil secara default seperti ini. Jadi, gambarnya menjadi satu dengan tulisan. Nah, ini kalau ini dengan floating, pengaturan floating. Jadi, gambarnya kita atur, gambarnya adalah float right, maka gambarnya akan ada di sebelah kanan dari teks, mengambang seperti itu. Nah, kemudian positioning. Nah, jadi positioning ini digunakan untuk memposisikan elemen pada halaman web. Nah, dia ini memiliki value positioningnya statis, relatif, absolute, fixed, dan juga inherit. Nah, kalau static itu adalah posisi default dari sebuah elemen. Jadi, Anda tidak usah menggunakan properti top, right, bottom, dan left untuk menentukan posisi box tersebut. Jadi, misalnya kita punya ID namanya box. Nah, kita beri background-nya adalah green.
width-nya 300, height-nya 300, top-nya 100, left-nya 200. Ini statis, jadi tetap. Nah, kemudian relatif ini memiliki sifat yang sama dengan position statis, akan tetapi perbedaannya position relatif ini bisa mengatur posisinya dengan bantuan properti. Nah, ini dengan bantuan properti. Jadi dia bisa mengatur posisinya sendiri. Contohnya di sini ya. Kita atur. Nah, ini jarak dari teks awalnya adalah kirinya 60 px, kemudian yang atasnya 30 px. Nah, kemudian yang positioning yang berikutnya yaitu position absolute. Jadi penambahan position absolute ini akan membuat elemen tersebut terlepas dari aturan penempatan elemen dan dibatasi oleh parent yang memiliki positioning relatif. Nah, sebagai contoh ini kita atur, kita beri positionnya absolute, kemudian topnya 30 px, kemudian left-nya 60 px. Jadi dia akan ada di atas teks di sini dan dia membatasi di margin sampai ke kontennya ini 60 px, kemudian jarak dari sini border ke konten itu yang jarak atas 30 px. Nah, kemudian positioning yang kelima itu fix. Fix ini hampir sama seperti absolute, namun posisi dari elemen fix ini akan tetap berada pada posisi yang ditentukan. Jadi walaupun browsernya nanti di zoom in atau zoom out, dia akan tetap. Ataupun scroller bar di sini, misalnya ini browser ada scroller bar, kita gulung ke atas ke bawah, nanti posisi yang hijau ini tetap atau fix. Nah, karena kita sudah mengatur seperti itu. Nah, oke. Demikian penjelasan saya tentang pengaturan layout halaman web menggunakan CSS ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kuliah selanjutnya. Selamat belajar dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.